Proses perancangan produk diawali dengan mencari ide produk dengan curah pendapat, rasionalisasi, prototyping atau membuat studi model, penentuan desain akhir, mencari ide produk dengan curah pendapat. Pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, diantaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuknya selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, atau alat pemotong dan bahan perekat. Penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Pembahanan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. Material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang diinginkan, dianyam atau dirangkai, dan direkatkan dengan bantuan lem. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode tradisional dan metode modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi, sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Metode modern ini sering juga disebut dengan metode bahan berjalan, karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin ban berjalan atau conveyor. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja
sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Fungsi kemasan produk kerajinan: pertama, melindungi produk dari debu dan kotoran. Kedua, memberikan kemudahan dalam distribusi. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan primer produk berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan kotoran, menampilkan daya tarik dari produk kerajinan. Material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik. Kemasan tersier produk berfungsi untuk memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi ke tempat penjualan. Tidak semua produk kerajinan membutuhkan kemasan primer. Namun, setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker atau selubung karton yang berisi nama dan keterangan, serta menggambarkan karakter yang sesuai dengan target pasar. Pada produk fungsional dibutuhkan keterangan